ingin membuat perusahaan besar otomotif. Fauzan itu anaknya memang aktif. Pernah 20.000 Instagram. Sama Fajar di Ager. Ingat belajar, ingat Ruang Guru Learning Center. Ruang Guru, bimbingan belajar nomor 1 terbesar, terlengkap, dan terbukti di Indonesia. Kini hadir di ratusan kota di Indonesia dengan pengguna lebih dari 40 juta online dan offline. Nemenin teman-teman untuk sharing-sharing semuanya. Kenalin, aku Ruben Doni, host kalian pada episode kali ini. Sudah bersama saya, pengguna Ruang Guru, Fauzan, dan support sistemnya Ayah Furqon. Fauzan, apa kabar? Baik, Kak. Luar biasa? Luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Nilainya bagus? Amin. Siap jadi CEO? Siap. Mantap. Ayah Furqon, apa kabarnya? Baik, Kak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Luar biasa ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut lagi, mungkin boleh nih Fauzan dan Ayah Furqon bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Fauzan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan. Saya kelas 8 di cabang Brain Academy Center Rawamangun. Wih, mantap. Brain Academy Center Rawamangun. Nah, kalau Ayah Furqon sendiri boleh diperkenalkan dirinya. Halo, nama saya Furqon. Saya ayahnya dari Fauzan di kelas 8 di Brain Academy Rawamangun. Sehari-hari saya bekerja di perusahaan telekomunikasi Karuben. Oke, luar biasa Ayah Furqon. Nah, aku mau tanya dulu nih ke Ayah Furqon ya. Yep. Dari info yang aku dapat, Fauzan ini punya semangat yang luar biasa untuk meraih cita-citanya. Apa yang Ayah Furqon lihat dari semangat Fauzan dari sejak kecil? Mungkin Ayah Furqon boleh cerita sedikit sosok Fauzan dari mulai kecil hingga sekarang. Silakan Ayah Furqon. Fauzan itu dari kecil suka di bidang telekomunikasi dan dunia otomotif. Ya, dia tuh tahu dari kecil, dari SD itu dia tahu bahwa otomotif yang seperti ini tuh dia hafal gitu. Dari SD? Dari SD. Dan dia pun tahu dengan mesin-mesinnya seperti apa, di dalamnya seperti apa gitu. Nah, Fauzan sendiri, tadi Ayah Furqon udah cerita banyak bahwa kamu dari kecil memang dari SD udah tahu, aku suka ini nih Kak. Nah, kalau Fauzan sendiri jujur nih, emang cita-citanya jadi apa sih? Dan kenapa? Saya jujur lebih suka di bidang otomotif. Lebih suka seperti pakarnya atau ingin membuat perusahaan besar otomotif. Nah, kalau dari Ayah Furqon sendiri, kalau sosok Fauzan di mata Ayah Furqon nih sosok anak yang seperti apa sih? Dari kecil tuh dia selalu rasa ingin tahunya Kak Ruben. Rasa ingin tahunya lebih besar gitu. Dan dia juga pada saat pendidikan kayak modelnya pandemi itu pandemi kan di rumah nih Kak. Ya kan, dia di rumah sering Pak, ini pelajaran ataupun saya merasa kok ini kurang semangat untuk baca ataupun kurang semangat untuk buka-buka pelajaran yang lain. Akhirnya saya dorong untuk coba deh, kamu coba-coba baca buku atau kamu coba lihat pelajaran-pelajaran yang sebelumnya ataupun sharing-sharing dengan yang lainnya gitu. Gimana sih cara kamu menghadapi kesulitan yang saat ini kamu hadapi dalam hal nih khususnya nilai di sekolah? Karena kan untuk jadi expert di otomotif sekolahnya harus bagus nilainya. Fauzan, gimana sih caranya? Intinya gini, misalkan nih ada suatu pelajaran atau materi misalkan susah. Misalkan. Nanti saya cari terus nanti saya tahu nanti pasti kalau misalkan kamu bisa, nanti kamu bisa kedepannya lebih mudah. Dan nanti kamu bisa nggak apa-apa cari-cari pusing-pusing dulu atau capek dulu lah. Jadi Fauzan tuh lebih kalau misalnya ada yang susah dikulik terus ya? Iya. Dikulik terus ya. Fauzan, pernah nggak sih ada momen kesulitan yang bikin Fauzan ini stres atau kesel? Kok ini kagak bisa-bisa gitu? Padahal sebenarnya harusnya saya bisa. Gitu. Pernah nggak sih? Nah itu dalam suatu pelajaran pasti pernah. Apa? Coba. Terakhir deh. Yang Fauzan bikin ini pelajaran bikin Fauzan kesel dan bikin stres gitu. Contohnya mungkin fisika. Walaupun suka. Nah itu setelah itu saya akan ke
saya akan ke master teacher. Ya. Nah, saya bilang, Kak, bisa klinik PR nggak? Nah, pada saat saya bisa klinik PR, saya datang ke sana, dia kakaknya langsung menjelaskan dengan cara yang lebih mudah, dengan cara yang detail juga, dan juga penjelasannya juga menarik. Penjelasannya juga menarik. Jadi enjoy. Meskipun fisika kamu suka, ada beberapa subbab yang mungkin susah. Iya. Tapi untungnya di Brain Academy itu kakak-kakaknya baik-baik semua. Betul. Dan terbuka dan waktunya banyak. Dan banyak kakak-kakaknya. Nah, kalau Ayah Furqan sendiri bagaimana awalnya bisa kok Fauzan tiba-tiba bisa join Ruang Guru Learning Center? Oke. Gimana? Awalnya kita coba, saya dan istri coba ke bimbel. Itu waktu zaman pandemi atau sebelum? Itu waktu sebelum. Oh, sebelum pandemi ini ya? Betul. Oke, terus? Jadi waktu kan Fauzan ini sudah dari awal itu kelas 5 SD, Kak Ruben. Dari kelas 5 SD? Kelas 5 SD, betul. Jadi dari kelas 5 SD, Fauzan coba cari, kita cari bimbel. Yang bimbel A, itu kita coba lihat dan kita coba pelajari juga gitu bimbel A, ternyata kurang. Benar. Gitu. Bimbel B pun sama gitu. Ada bimbel B mungkin sedikit banyak ininya, tapi dari klinik PR-nya mungkin kurang. Oke. Nah, dan yang bimbel C itu ada lagi bagus dan fasilitas juga oke, namun kayaknya guru-gurunya masih kurang juga. Gitu. Akhirnya kita coba udah keliling sekitar Romangun. Saya coba keliling lagi dan pas sebelum itu waktu malam juga Ruben ya, kita coba lihat, wah ini Brain Academy di Romangun itu sebelumnya masih baru Kak Ruben. Baru buka memang, sebelum pandemi memang baru buka. Itu akhirnya baru buka di Romangun, saya masuk sama Fauzan, saya ajak, saya lihat, dia langsung tertarik Kak Ruben. Artinya dia pertama fasilitasnya bagus. Betul. Yang kedua juga gedungnya baru pun layoutnya nggak kayak bimbel pada umumnya kan, ya kan kayak kafe. Betul. Jadi suasananya rileks gitu kan. Dan tidak lupa juga ada tempat ibadahnya juga. Ada tempat ibadahnya. Jadi nggak jauh-jauh, di satu gedung itu ada gitu fasilitasnya. Gitu Kak Ruben. Iya, memang penyesalan saya juga kenapa waktu saya dulu bimbel belum ada yang namanya Brain Academy itu. Kalau misalnya nih, Ayah Furqan, aku penasaran ya. Berapa lama sih udah langganan? Apa dari lama ya? Dari kelas 5 SD itu Kak. Wow, berarti udah 6, 7, 8, kurang lebih 4. Hampir 4 tahun nih, hampir 4 tahun. Nah, 4 tahun lamanya dan tetap setia di Brain Academy. Aku mau nanya sama Fauzan. Pertanyaan Kak Ruben, kenapa akhirnya memilih Brain Academy di Ruang Guru Learning Center? Saya ada beberapa harus jujur. Iya, ini beneran jujur ini Kak. Jangan mentang-mentang ini masuk di Ruang Guru. Benar. Jujur. Ini memang dari hati saya. Dari hati saya, luar biasa dulu sarangnya. Lanjut. Oke. Ya, kan kakak-kakaknya master teacher atau gurunya itu kan menjelaskannya cara detail, abis itu dengan cara yang lebih mudah. Dan juga menjelaskannya juga nggak ngebosenin gitu, jadi ada kuisnya juga dan ada fitur klinik PR. Misalkan saya bingung nih dengan udah stuck di otak saya, bisa tanya di klinik PR. Dan memang di gedungnya tersebut masih bagus, masih nyaman nggak? Masih baru ya? Masih baru dan misalkan saya nggak bisa datang, bisa melalui aplikasi kan ada ruang belajar, ada live teaching, dan pada saat saya mau ujian seperti PAS, PTS ataupun PAT pun, misalkan kalau misalkan belajar sendiri kan belum tentu benar ya. Nah itu saya bisa latihan kalau di Ruang Guru di Brain Academy-nya itu ada fitur tryout, jadi soalnya itu bisa lebih sulit daripada yang ada di sekolah. Soal HOTS, jadi pada saat di sekolah bisa lebih mudah untuk mengerjakannya. Kalau Star Champ itu apaan sih? Oh, Star Champ itu ada fitur di Brain Academy. Jadi kalau misalkan misalkan saya datang lebih awal, habis itu betul menjawab kuis. Kalau misalkan rating pun bisa dapat. Jadi itu bisa kita bisa termotivasi, misal kita ranking berapa, misalkan ada temannya yang di atas, ayo untuk
Oh, ikut jadi kuis. keaktifan itu dinilai di Star Champ. Di Star Champ. Nah, Fauzan sendiri kan udah diliput nih sama Ruang Guru sama Kak Ruben. Iya. Berapa sih Star Champ-nya Fauzan? Jadi Star Champ itu per minggu itu refresh ya? Iya, refresh. Pernah 20.000 Star Champ. 20.000? 20.000. Peringkat berapa itu? Peringkat pertama itu pernah. Pantes di sini dia. Kalau peringkat terakhir nggak mungkin di sini. Perubahan apa yang kamu rasakan setelah kamu berlangganan di Brain Academy di Ruang Guru Learning Center? Pertama, dari nilai dulu deh. Coba ceritain ke teman-teman semuanya. Perubahan nilainya gimana? Kalau kelas 7, dari awal kelas 7 ya. Kalau Ya. kelas 7 rata-ratanya 80, kalau sekarang naik menjadi 84 naik. Jadi 84, naik 4 poin ya. 4 poin. Luar biasa. Coba Fauzan, mana rapotnya? Ini Kak. Wih, bener loh. Ternyata. Tepuk tangan buat lo, keren. Nah, kalau tadi kita telah melihat bagaimana perjuangan Fauzan dan juga support sistemnya ayah dan ibunya dalam mensupport full seorang Fauzan. Nah, sekarang aku mau tanya sama Fauzan. Jujur juga sama Kak Ruben ya. Iya. Siapa support system favorit kamu di Ruang Guru Learning Center alias MT favorit kamu? Kak Abi. Kak Abi. Dan langsung saja kita langsung datengin MT favorit Fauzan, Kak Abi. Kak Abi ini adalah merupakan Master Teacher atau MT di Ruang Guru Learning Center cabang Rawamangun, Jakarta. Nah, Kak Abi sendiri, Kak Abi ngajar apa sih di Ruang Guru Learning Center Rawamangun? Oh ya, kalau saya sendiri sebenarnya ngajarnya itu untuk SMP dan SD ngajar IPA dan untuk SMA-nya ngajar biologi. Oke, nah boleh nggak diceritain sesering apa Fauzan konsultasi sama Kak Abi? Iya, Fauzan biasanya termasuk rajin ya Kak untuk konsultasinya. Biasanya kalau ada PR ya Fauzan, ada PR atau kalau misalnya lagi persiapan ada PAS, PAT ataupun UTS kayak gitu. Jadi biasanya minta klinik PR karena kan kalau di kelas mungkin tidak bisa secara private langsung ya, makanya lewat klinik PR kayak gitu Kak. Nah, Kak Abi sendiri Kak, apa sih menurut Kakak, apa sistem pengajaran Kak Abi ini seperti apa sih yang membedakan Kak Abi dengan guru-guru atau MT-MT lainnya? Oh ya, mungkin kalau saya sendiri pertama itu saya make sure dulu biar siswa-siswanya itu jadi nyaman Kak. Oke. Kayak gitu, karena kan saya tuh pegangnya pelajaran termasuk agak killer atau horor ya mahasiswa ya. Kayak IPA itu kan ada fisika, biologi, kimia, makanya saya make sure di awal dulu tiap masuk kelas itu bikin siswanya itu nyaman. Nyaman dulu dengan suasananya. Jadi kayak kasih contoh-contoh sederhana di kehidupannya itu yang memang relate dengan kehidupan mereka. Jadi mereka itu yang awalnya mungkin ketika berpikir, oh fisika tuh serem, tapi ternyata enggak loh. Ini loh sebenarnya banyak kehidupan kita itu yang relate banget sama pelajaran fisika. Nah baru setelah itu mulai pembelajarannya seperti biasa. Tentunya saya biasanya pakai tips-tips gitu biar jadi lebih mudah untuk memahaminya. Dan juga kalau misalkan di tengah pelajaran nih biasanya udah kelihatan nih muka-mukanya udah mulai boring atau jenuh kayak gimana, biasanya saya kasih seling kayak ice breaking ataupun jokes-jokes kecil lah kayak gitu biar jadi lebih santai suasana kelas. Gitu. Kak Abi sendiri boleh ceritain nggak sih ini tahapannya bisa menjadi seorang MT di Ruang Guru Learning Center kayak gimana, dan boleh ceritain back then dulu-dulu kuliahnya di mana dan kenapa pengen jadi seorang pengajar atau guru? Oh iya, lagi iseng scroll TikTok gitu Kak, tiba-tiba ada apa namanya konten kreator yang katanya itu sharing tentang ruang guru. Nah di situ aku mulai tertarik gitu, saya belum tertarik dan coba untuk daftar. Nah untuk tahapannya sendiri ada beberapa tahap. Sebenarnya kalau dibilang sulit, kalau saya lebih suka nyebutnya itu menantang mungkin ya Kak, karena ada beberapa tahapan. Pertama itu ada tes online dulu. Tes online dulu? Ya, tes online. Setelah itu ada micro teaching, kayak kita tes untuk ngajar gitu, simulasi mengajar. Oh, ada simulasinya dulu? Iya, betul Kak, simulasi mengajar. Dan terakhir ada interview kayak gitu Kak. Jadi finalisasinya lah di interview kayak gitu, seleksinya Kak. Jadi lumayan panjang sih dan menantang kayak yang aku bilang. Tapi sejujurnya ya, canggih juga ya rekrutmennya Ruang Guru ya. Berawal dari TikTok ya. Kalau boleh tahu, Fauzan ini tipe anak yang seperti apa di mata seorang MT Kak Abi? Oh ya, mungkin seperti yang tadi udah sempat disinggung ya, Fauzan itu anaknya memang aktif dibandingkan dengan teman-teman lainnya ya di satu kelasnya dia itu dia aktif bertanya, lalu aktif juga untuk menjawab pertanyaan. Seperti misalnya fisika tadi, kan kalau fisika itu biasanya kalau
saya udah jelasin jarang banget tuh yang nanya. Ya, kita status quo. Iya. Iya. Nah, tapi Fauzan ini justru dia bertanya gitu. Dan justru pertanyaan itu biasanya udah lebih maju daripada materi pada hari itu kayak. Jadi lebih jago lah kayak gitu. Jadi aktif pokoknya Fauzan di kelas. Fauzan, semua di sini pernah ada gagal tapi terus berjuang dan semangatnya harus kayak hari ini. Semangatnya Kak Ruben lihat berapi-api, ibarat api, Fauzan ini api unggun. Ya, jadi jangan sampai menyerah. Oke, ini pertanyaan pamungkas aku ke sosok ayah dan anak ini, ke Fauzan dulu. Sekarang Fauzan kan dari kecil dilahirin, dari kelas 5 SD dikasih segala hal yang terbaik. Sekolahan terbaik, bimbel terbaik. Nah sekarang Fauzan boleh dong say something dong ke ayah Furqon. Boleh lihat ayah dong, say something. 1 menit apa yang seorang Fauzan pengen sampein buat ayah. Karena kalau beda ayah nih, nggak ada Fauzan sekarang. Bener, nggak semua bisa kasih 1000% kayak ayah Furqon. Boleh dong dilihat ayah dong dan say something, silakan. Terima kasih Pak, udah membuat aku jadi lebih baik, semakin baik. Terima kasih udah support juga. Terima kasih udah semuanya lah. Selalu support aku juga, gitu. Selalu memberikan solusi jika ada masalah. Makasih Pak. Kalau tadi Fauzan udah bilang, seorang ayah pasti punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan besar karena yang akan meneruskan keluarga adalah seorang Fauzan. Ayah Furqon juga sama, 1 menit boleh lihat Fauzan dan say something dong ayah. Oh, mungkin kalau misalnya ini Kak Ruben, harapannya saya ya, Fauzan itu mimpinya itu tercapai gitu dan bisa membantu orang-orang juga gitu. Jadi mimpinya dia tercapai, baik itu dari dia akan dari pakar-pakarnya yang mulai otomotif, pendidikan dan lain-lain gitu. Dia juga harapannya supaya dia terus lagi belajar dan tidak menyerah dan jangan takut bertanya gitu Kak Ruben. Jadi supaya dia mimpinya tercapai dan kita juga bangga gitu. Boleh dipeluk dong. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak buat yang masih penasaran seperti apa sih belajar dan asiknya kita menimba ilmu di Ruang Guru Learning Center dan pengen cobain sensasi belajar di kelas yang modern kekinian banget. Langsung aja sekarang juga Kak Ruben tantang kalian untuk langsung datengin Ruang Guru Learning Center terdekat karena kini sudah hadir di ratusan kota dan percaya baru masuk pintunya aja beda banget kayak coffee shop. Nggak percaya? Makanya kesana dulu deh. Datang aja dulu di Ruang Guru Learning Center di ratusan kota udah ada dan saksikan ini contoh nyata perubahan itu. Jadi jangan lewatkan untuk dapetin promo di Ruang Guru Learning Center. Dan mumpung menyambut tahun ajaran baru 2023, Ruang Guru lagi ngadain promo gede-gedean. Tapi maaf banget nih, kuota terbatas. Jadi jangan sampai nyesel kalau misalnya kehabisan, alright? Jadi langsung datang sekarang ke Ruang Guru Learning Center. Aku tunggu ya. Sampai jumpa! Dadah!